membangun citra diri yang baik di depan Reva. Tetapi sekarang Jose malah datang menghina Reva dengan berbagai cara yang membuatnya sangat susah hati. "Dokter Jose, silahkan keluar," ujar Devi dengan marah. Jose merasa sangat malu sekali, lalu sambil menggertakkan giginya, dia berkata dengan serius, "Oke, karena kau tidak menerima sanjunganku, anggap saja aku yang terlalu narsis. Aku kasih tahu ya, bahkan dekan di rumah sakit ini pun setidaknya masih harus menghormatiku. Dalam seumur hidupmu, kau jangan pernah berharap bisa berkembang lagi." Jose pergi dengan penuh amarah. Devi berkata dengan penuh rasa tidak enak hati, "Kak Reva, aku benar-benar minta maaf. Orang-orang ini benar-benar aneh sekali." Reva cemberut, dia juga merasa tidak berdaya. "Kau, Jose, bisa mengejar wanita yang kau mau sesukamu, tetapi apa maksudnya dengan datang ke departemenku dan memaki aku, seolah-olah aku melarangmu mengejarnya saja?" Tetapi masalah ini belum berakhir. Tidak lama setelah Dr. Jose pergi, gantian Dr. Roy yang mendorong pintu departemennya dan masuk. Dr. Roy melirik Reva dengan jijik. Dia langsung berjalan menghampiri Devi. "Nona Devi, bolehkah kita berbicara secara empat mata sebentar?" Devi terkejut dan berkata, "Dr. Roy, ada apa?" Roy berkata, "Ini berhubungan dengan pekerjaanmu." "Nona Devi, ayo keluar sebentar untuk mengobrol." Devi tampak bingung, tetapi tetap saja dia meletakkan kain lap di tangannya itu. "Kak Reva, aku keluar sebentar." Reva mengangguk. Dia sama sekali tidak merasa perlu repot-repot memperhatikan mereka. Menurutnya, Roy ini pasti memiliki pikiran yang sama dengan Jose. Devi mengikuti Roy hingga ke depan pintu dan melihat seorang wanita paruh baya sedang berdiri di depannya. Wanita itu mengenakan pakaian yang indah dengan 2 buah cincin permata yang besar di tangannya dan seuntai kalung mutiara di lehernya, membuat orang merasa sekujur tubuhnya penuh dengan aura elegan. "Nona Devi, mari kuperkenalkan, ini adalah mamaku. Dia adalah manajer umum di PT Medipam di kota kami." Roy menunjukkan ekspresi tulus dan bangga. Devi tampak sedikit bingung, tetapi tetap menyapa wanita itu dengan sopan. "Halo tante." Wanita itu menatap Devi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setelah itu, dia menunjukkan ekspresi puas dan mengangguk. "Halo, Nona Devi, apakah kau berasal dari kota ini?" Devi mengangguk. "Ya." Wanita itu berkata, "Apa pekerjaan orang tuamu?" Devi menjawab, Kedua orang tuaku berprofesi sebagai dokter." Mata wanita itu langsung berbinar. Dia jelas merasa sangat puas sekali. "Ternyata latar belakang keluargamu di bidang kedokteran itu hebat sekali. Pantas saja Nona Devi juga bekerja di bidang ini." Si wanita itu mengangguk-angguk. Wajah Devi tampak penuh keheranan. Memangnya apa hubungannya dengan wanita itu tentang apa yang dilakukan oleh keluarganya? Dengan lembut, wanita itu berkata, "Nona Devi, suami aku bekerja di biro kesehatan. Pekerjaan utamanya adalah bertanggung jawab atas pengelolaan rumah sakit. Roy bekerja di rumah sakit ini juga untuk berlatih dan mencari pengalaman saja. Di kemudian hari, kami pasti akan membiarkan dia mendapatkan posisi yang lebih baik lagi. Kedua orang tuamu juga berprofesi sebagai dokter, jadi sangat cocok dengan bisnis keluargaku. Begini saja,
Pertama-tama, kau pindah dulu ke departemennya Dr. Roy dan berteman dengannya untuk beberapa waktu. Kalau boleh, sekalian ajak orang tuamu keluar untuk makan bersama. Dengan begitu, bisa dianggap sudah saling mengenal. Devi tampak bingung dan berkata, "Tante, apa maksudnya ini? Aku baik-baik saja bekerja di departemen ini. Aku tidak berpikir untuk pindah departemen. Apalagi orang tuaku juga sangat sibuk, jadi mungkin agak sulit untuk mengajak mereka makan bersama." Wanita itu mengernyitkan keningnya. Sibuk. Tidak peduli seberapa sibuknya mereka. Apakah akan sesibuk kami? Perusahaan kami asetnya bernilai miliaran. Apa kau tahu seberapa sibuknya aku sebagai seorang manajer umum? Apakah kedua orang tuamu bisa lebih sibuk daripada suami aku yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh rumah sakit di kota? Kita semua bisa meluangkan waktunya sejenak, tetapi orang tuamu malah sama sekali tidak punya waktu. Kau ini, apakah kau tahu sopan santun? Bagaimana cara kedua orang tuamu itu mengajarimu? Roy juga ikut mengeluh. Devi, kau harus bersikap sopan saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Kau juga berasal dari keluarga medis yang bisa dibilang adalah keluarga yang terpelajar. Jadi seharusnya kau memahami sopan santun seperti ini. Ma, kau jangan marah. Devi baru saja lulus. Dia tidak terlalu memahami masalah sosial di dunia luar ini. Ada jejak penghinaan di wajah wanita itu. Makanya aku katakan betapa pentingnya bibit, bobot, dan bebet seseorang. Orang yang berasal dari keluarga sederhana seperti ini sulit untuk dibanggakan. Dengan cepat Roy berkata, "Ma, kau jangan terlalu memikirkan itu. Beri dia kesempatan." Wanita itu mengibaskan tangannya. "Sudahlah, lupakan saja. Aku malas untuk berbicara omong kosong. Baiklah, karena putraku telah berbicara seperti itu, maka aku akan memberimu kesempatan. Sekarang kau pergi berkemaslah dan pindah ke departemen putraku. Aku yang akan mengurus hal lainnya. Dan juga jangan memamerkan nama keluarga kami sebelum semua masalah ini sukses." Dan pada saat ini Devi baru mulai mengerti sedikit, lalu dia langsung berkata, "Tunggu sebentar, Tante. Apakah kau ingin aku menjadi menantu keluargamu?" Wanita itu mendengus dingin. "Masalah ini belum sukses, jadi jangan berkata dengan begitu pasti dulu. Meskipun profesi kedua orang tuamu tidak ada masalah, tetapi jika dibandingkan dengan bisnis keluargaku, itu masih agak sedikit lebih buruk. Kau bisa menjadi menantu keluargaku atau tidak itu tergantung dari kinerjamu sendiri." Roy juga ikut mengangguk-angguk. "Devi, sebenarnya papaku ingin aku menikah dengan putri dari seorang direktur perusahaan, tetapi aku benar-benar tidak memiliki perasaan sama sekali kepadanya. Aku sudah jatuh cinta kepadamu sejak pertama kali aku melihatmu. Kau harus bersikap baik agar kedua orang tuaku bisa menerimamu." Devi tertawa dengan marah. Dia menunjuk Roy dan berkata, "Dr. Roy, jangan sampai kau menyakiti dirimu sendiri. Cepat kau cari putri dari direktur perusahaan itu. Aku benar-benar tidak pantas untukmu. Sudahlah, pekerjaanku juga belum selesai, jadi aku tidak punya waktu untuk menemanimu." Devi membalikkan badannya untuk pergi, tetapi wanita itu langsung kesal dan berkata dengan marah, "Berhenti. Sikap macam apa itu? Bagaimana cara kau berbicara? Begitukah caramu berbicara dengan orang yang lebih tua?" Dengan cemas Roy juga berkata, "Devi, bagaimana kau bisa bersikap seperti itu? Dia adalah mamaku." Devi bertanya, "Memangnya kenapa kalau dia mamamu? Dia bukan mamaku." "Dr. Roy, kau pikir kau benar-benar dewa langit.
Jadi semua wanita ingin bergegas menikah denganmu. Aku kasih tahu ya, kau sama sekali tidak ada artinya di mataku. Kalian berdua cepatlah pergi, jangan menghalangi jalan di sini. Wanita itu sangat marah. Apa yang kau katakan? Beraninya kau berbicara seperti itu kepadaku? Percaya enggak kalau aku tidak hanya akan membuatmu keluar dari rumah sakit ini, tetapi juga membuat kedua orang tuamu kehilangan pekerjaannya. Devi mencibir. Kalau begitu, aku tunggu. Aku sama sekali belum pernah melihat orang yang begitu tak tahu malu sepertimu. Kenapa? Karena aku tidak mau berbicara dengan putramu, jadi kau sengaja mau menakut-nakuti aku. Oke, terserah kalian. Jangan sampai hati kalian berubah menjadi lembut. Aku ingin lihat kemampuan apa yang kau miliki hingga bisa membuat kedua orang tuaku kehilangan pekerjaannya. Wanita itu sangat marah dan langsung meraung. Dasar jalang, kau sendiri yang memintanya ya. Oke, tunggu saja. Aku akan membuatmu berlutut dan memohon di depanku. Roy, ayo pergi. Wanita seperti ini tidak pantas menikah ke dalam keluarga Gunardi kita. Roy melirik Devi dengan tatapan kecewa. Devi, kecantikan itu bukan segalanya. Ada banyak orang cantik di dunia ini, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa menikah ke dalam keluarga konglomerat. Apa kau tahu kesempatan seperti apa yang telah kau lewatkan? Devi tertawa dengan terbahak-bahak hingga dia tidak bisa berdiri dengan tegak. Aduh, aku memang benar-benar tidak tahu. Ternyata aku telah melewatkan kesempatan untuk menikah ke dalam keluarga konglomerat. Cak, cak, cak. Sepertinya aku benar-benar kurang beruntung. Dr. Roy, terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi keluarga konglomerat sepertimu, sudahlah, lupakan saja. Hahaha. Roy dan mamanya sama-sama bisa melihat nada ejekan dari ucapan Devi. Wajah mereka berdua langsung pucat pasi. Wanita itu memaki, dasar jalang, beraninya kau mentertawakan kami. Tadinya aku pikir masih mau memberimu kesempatan. Tetapi sekarang sepertinya wanita sepertimu ini sama sekali tidak bisa diberi hati. Untung saja putraku tidak menikahimu. Kalau tidak, pasti akan membuat malu keluarga Gunardiku saja. Roy juga mengangguk-angguk. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ya, hanya seorang yang tidak ada kerjaan dan malas-malasan saja. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas berada di rumah sakit. Devi, kau dengarkan aku. Kau telah dipecat. Sekarang kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Rumah sakit ini bukan rumahmu. Devi pura-pura ketakutan dan berkata, Dr. Roy, tolong jangan menakuti aku. Tidak mudah aku mendapatkan kesempatan magang di sini. Kalau kau memecat aku, lalu bagaimana aku harus menjelaskannya kepada keluarga aku nanti? Dan nyatanya memang benar, tidak mudah bagi Devi datang ke sini untuk magang. Dia telah meminta dengan susah payah kepada Dr. Tanaka, baru diizinkan untuk magang di sini. Roy, yang mengira bahwa Devi sedang panik, lalu mendengus dingin. Sekarang kau baru tahu rasa takut. Ku beritahu, sudah terlambat. Seharusnya kau tidak menyinggung mamaku. Orang tidak berpendidikan sepertimu memang harus diberi pelajaran. Kalau tidak, nanti di luar kau malah bertingkah laku seperti anak yang tidak dididik dengan baik oleh mamanya. Ucapannya ini langsung membuat ekspresi wajah Devi berubah. Lagi pula debat saja. Mengapa harus menyangkut pautkan mamanya? Roy, perhatikan ucapanmu saat berbicara, seru Devi dengan suara berat. Jika menuruti perangainya yang seperti biasa, dia pasti tidak akan bersikap sungkan kepada Roy. Tetapi setelah insiden yang terjadi di Villa Connor pada waktu itu, emosi dan perangai Devi sudah banyak berubah. Apalagi sekarang dia berada di depan Reva. Devi tidak ingin
membuat kesannya semakin buruk di depan Reva. Wanita itu langsung memelototinya. "Kau suruh siapa perhatikan ucapannya, hah? Seorang perawat magang saja berani berlagak. Kau kira kau sudah menjadi perawat tetap? Aku kasih tahu ya, meskipun kau sudah menjadi perawat tetap pun, kalau aku menginginkan kau keluar dari sini, juga kau tetap harus keluar. Orang seperti kau sama sekali tidak pantas diperlakukan sopan oleh kami." Devi merasakan amarah di dalam hatinya, tetapi pada akhirnya dia juga tidak mengeluarkan emosinya itu. "Hebat, hebat. Kalian memang luar biasa. Aku tidak mampu menghadapi kalian. Jadi lebih baik aku menghindar saja dari kalian, oke? Kalian berdua silahkan lanjutkan, aku pergi dulu." Devi kembali ke kantornya dengan ekspresi kesal. Orang-orang macam apa sih mereka itu? "Kak Reva, mengapa ada begitu banyak orang ajaib di rumah sakitmu?" Reva yang baru saja ingin berbicara, tiba-tiba melihat si wanita tadi masuk bersama Roy ke kantornya. Mereka berdua sangat marah ketika mendengar ucapan Devi. Dengan marah wanita itu berteriak, "Siapa yang kau sebut ajaib itu? Dasar jalang, bagaimana cara kau berbicara, hah? Beraninya kau memaki di belakang kami." "Biar aku kasih tahu ya, masalah hari ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kau meninggalkan rumah sakit ini begitu saja." Roy mendelik kepada Reva dan berkata, "Reva, apakah dia adalah perawat di departemenmu? Kau bisa mendidik orang baru atau tidak? Memangnya kau tidak tahu bahwa setiap orang baru yang datang di rumah sakit ini setidaknya harus menghormati para dokter di rumah sakit ini? Dan di mana kepatuhan dari orang-orang yang kau didik ini? Reva, aku harap kau bisa memberiku penjelasan." Devi tampak sedikit panik lalu dengan cepat berkata, Kalian jangan sembarangan ya. Ini masalah aku denganmu. Kalau ingin menyelesaikannya, kita sendiri saja yang menyelesaikannya. Siapa yang menyuruh kalian mencari Kak Reva?" Saat wanita itu mendengarkan ucapannya itu, langsung tersenyum. "Kak Reva, kalau mendengar nada bicaramu ini, sepertinya kalian memiliki hubungan yang baik kan? Oh, kau menggunakan koneksi anak ini untuk bekerja di rumah sakit ya?" Roy mencibir. "Hai, Reva, kau sudah bisa mengatur orang untuk bekerja di rumah sakit ya sekarang? Kalau aku tak salah ingat, sepertinya setengah bulan yang lalu kau masih jadi petugas kebersihan toilet rumah sakit kan? Ayah mertuamu kan yang mengirim sejumlah uang kepada Justin, wakil dekan rumah sakit itu. Dan setelah kau ditempatkan di departemen ini, jadi sekarang kau merasa sudah hebat ya? Memangnya kau tidak tahu bagaimana situasimu yang sebenarnya?"